Oke, pembahasan yang ketiga terkait fungsi komposisi di sini. Misalkan kita punya grafik ya. Nah, terus kita mau cari nilai dua buah fungsi komposisi melalui grafik. Gimana caranya? Nah, caranya gampang teman-teman. Asal tadi teman-teman ingat bahwa tadi apa? Kalau komposisi itu kan berarti output dari salah satu fungsi tersebut. Ada dua buah fungsi. Salah satu output dari salah satu fungsi merupakan input dari fungsi lainnya, itu ya. Nah, misal ada gambar seperti ini teman-teman. Ya. Lagi nih ya. Ini 1 2 3 4 5. Nah, gini. Ini 1. Oke. Misalkan seperti ini gambarnya teman-teman. Ini fungsi Gx ya. Nah, terus ini kita punya fungsi fx. Oke. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 ya. Anggaplah gambarnya presisi ya. Ini fungsi fx ya. Nah, sekarang kita disuruh cari tahu nih evaluate fg1. Nah, gimana caranya? Kita disuruh nyari f.g ya. Nah, kita tahu nih, lihat deh. Kita lihat yang G1-nya dulu nih. Ya. G1. Berarti inputnya berapa? Inputnya 1 ya. Nah, kan kita pernah belajar ya, kalau kita mencari input dan output pada sebuah grafik fungsi, yang input itu yang mana? Input itu sumbu X ya. Outputnya adalah sumbu Y. Berarti kalau kita nyari inputnya 1, berarti kita bisa cari tahu dong outputnya tuh di mana sih? Ya nggak? Oh, anggaplah outputnya di sini, Bu. Kita lihat nih, ini harusnya presisi ya. Nah gini. Di sini nih, saat kita masukin 1, oh ternyata keluar titik ini. Nah, ini nih ada di berapa nih? 4 ya. Berarti G1 itu hasilnya adalah 4. Nah, output dari fungsi G ini akan menjadi input dari fungsi fx ya. Berarti kan ini f4. Nah, ya. Kita tinggal cari f4 ini. Kalau inputnya 4, berarti outputnya berapa di fungsi fx ini? 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal tarik. Nah, anggaplah ini presisi ya. Nah, ternyata di sini nih kita dapat titiknya. Berarti F4 itu kita dapat outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa Fg1 itu hasilnya sama dengan 5. Ya. Gampang ya. Nah, misalkan
Ya, ntar kita cari soal dulu deh. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya evaluate GF2. Nah, berarti yang kita lihat apanya dulu nih? Berarti kan outputnya F, fungsi F ini akan menjadi input dari fungsi G, betul ya, fungsi Gx. Nah, kita lihat dulu yang F2. Inputnya 2, outputnya berapa? Coba kita lihat fungsi Fx. Nah, inputnya 2, outputnya berapa? Nah, di sini ya. Berarti ini di titik ini kita dapat 2, 1, 2, 3, 4. Oh, dapat 4. Ya. Nah, sekarang ini kan output. Output ini jadi input. Nah, kita lihat deh di fungsi Gx ini. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata di sini. Berarti 4,0. Berarti ini inputnya. Ini outputnya. So, GF2 ini sama dengan 0. Gitu ya. Jelas ya? Mengevaluasi sebuah fungsi komposisi dari sebuah grafik. Nah, yang terakhir yang akan dibahas adalah mencari domain. Of composite function. Nah, ini kita mencari apa ya? Mencari domain ya. Misalkan saya punya fx sama dengan 5 per x min 1 dan gx sama dengan 4 per 3x min 2. Nah, kita disuruh mencari domain dari f.g x. Nah, kayak gimana caranya? Nah, pertama kita lihat dulu yang jadi inputnya di sini yang mana. Berarti kita kan memasukkan fungsi gx ini ke dalam fx, betul ya? Jadi ini dimasukkan ke sini, ke nilai x yang ini, betul ya? Nah, berarti yang perlu kita analisis adalah yang pertama gx-nya dulu. Oke, kita lihat fungsi gx itu 4 per 3x min 2. Nah, kita udah tahu kan kalau misalkan kita mencari domain pada sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu bentuknya pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti di sini ya 3x min 2 ini tidak boleh sama dengan 0, atau 3x tidak boleh sama dengan 2, x di sini tidak boleh sama dengan 2 per 3, karena 2 per 3 ini adalah pembuat 0 dari penyebut ya. Oke, kita udah dapat satu nih. Nah, sekarang tadi kan kita mau memasukkan nilai gx ke fx ya, dimana nilai x yang ada dalam fungsi fx ini kita ganti dengan 4 per 3x min 2. Nah, sekarang kita lihat 5 per x min 1 ini. 5 per x min 1 ya, coba kita 5 per x min 1. Nah, di sini kan penyebutnya nggak boleh 0 kan, berarti nilai x di sini nggak boleh sama dengan 1, betul kan? Nah, tapi kan nilai x di sini akan kita ganti dengan ini, betul ya? Jadi kita harus cari nilai yang dimana kita nggak boleh masukin nilai
tersebut ke sini supaya hasilnya 1 gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini, 4/3x min 2 sama dengan 1 ya. Jadinya 4 sama dengan 1 dikali 3x min 2 ya. Betul ya? Atau 4 sama dengan 3x min 2. Atau di sini kita punya 6. 6 itu dari 4 tambah 2 sama dengan 3x. 6 sama dengan 3x. X di sini sama dengan 2. Nah, kalau kita masukin 2 ke sini ya, ini hasilnya akan sama dengan 1, betul ya? Padahal 1 ini nggak boleh di dalam sini, maka di sini x di sini tidak boleh sama dengan 2. Karena 2 ini kalau kita masukin 2 ke gx, hasilnya akan sama dengan 1 saat kita masukin ke fungsi fx. Dan itu nggak kita inginkan. Ya, jadi x di sini tidak boleh sama dengan 2. Nah, otomatis di sini kita bisa dapat domain f.g itu adalah semua bilangan real kecuali ya bilangan real except kecuali 2/3 dan 2. Atau kita bisa tulis dalam notasi yaitu, nah kita buat nih garisnya ya. 2/3 itu berapa sih? 2/3 tuh 2 bagi 3 0, ya, 0, sekian. Berarti 2/3 2 ya kan ya. Ya udah, berarti nah gini. Nah, kita bisa dapat nilai domainnya itu berarti negatif tak hingga sampai 2/3 atau 2/3 sampai 2 atau 2 sampai positif tak hingga ya. Nah, ini domainnya.